You'll always be my day one, day zero when I was no one. I'm nothing by myself, you and no one else. Thankful you're my day one. I got lucky finding you. I won't big the day that I came across you. Cause when you're with me, I don't feel blue. Now a day goes by that I will not read. Everybody wants to love. It's easy when you try hard enough. You'll always be my day one, day zero when I was no one. I'm nothing by myself, you and no one else. Thankful you're my day one. Thankful you're my day one. When I first met you, it just felt right. It's like I made a copy of myself that night. I don't believe in fate as such, but we were meant to be together, that's my hunch. Everybody wants to love. It's out there if you look hard enough, enough, enough. You'll always be my day one, hey. Day zero when I was no one. I'm nothing by myself, you and no one else. Thankful you're my day one. Hour by hour, minute by minute, I got mad love for you and you know it. I just wanna give you all my own. I just want you to know you always be my day one, day zero when I was no one. I'm nothing by myself, you and no one else. Therefore you're my day one. You always be my day one, day zero when I was no one. I'm nothing by myself, you and no one else. Therefore you're my day one. Thankful you're my day one. Hey. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kembali lagi dengan Jauh Dekat, program acara MK Brewer live streaming kali ini bersama siapa ya? Tapi sebelumnya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ini adalah pertemuan pertama kita setelah kemarin bulan Ramadan kita lewati selama 1 bulan ya. Sekarang ini bisa dibilang perdana setelah 2 minggu lah kita liburan ya. 2 minggu ya. 2 minggu liburan dan baik lagi kali ini bersama Franklin. Hey! Halo. Frank. Hey. Lo nama asli beneran Franklin ya? Beneran. Beneran. Nama asli lu siapa sebenarnya?
Francisca. Enggak. Lo sekarang tuh orang tuh lebih banyak manggil lo kayak Franklin Febzu, Franklin Zoo, Franklin gitu. Zoo, right. Franklin Zoo bahkan gitu. Tapi nama asli lo siapa sebenarnya? Nama asli gue adalah jelek nama gue, tapi pemberian orang tua gue. Gimana nama lo jelek? Gak ada nama jelek. Nama gue adalah Dirk Franklin Pais. Dirk Franklin Pais. Ya, jadi kalau orang Maluku itu dia punya farm atau marga. Nah, marga gue tuh Pais. Betul. Oh iya, gue tahu. Iya. Oh lo tuh asli Maluku. Papa gue Maluku, mama gue Bali. Nah ini nih, keren nih sebenarnya. Berhawa timur dua-duanya darahnya ya. Tapi wajah lo oriental ya. Timur Tengah Cina, kakek gue Belanda Jerman Cina. Oh, emang ada. Oh ada, iya. Ada darah situ gue. Ada darah situ gue. Ya, tapi enggak. Sebenarnya yang paling menarik dari Franklin ini adalah dia ini bertubuh besar. Ya. Aku kecil loh. Jadi kayak kalau kalian misalnya ketemu di vape meet tuh atau di acara-acara vape, yang paling kelihatan kayak beruang ya emang cuma dia. Tapi warm, pasti hangat. Ketemu orang pasti nyapa. Dan dia akan selalu ada di balik etalase Vape Zoo ya. Akhir-akhir ini, gak tahu kalau dulu ya. Di balik etalase Vape Zoo ya, sibuk melayani orang, ngomongin settingan dan ngomongin Hexom. Dan orang tuh akhirnya bahkan gua adalah salah satu orang yang pertama kali ngeliat lo memang seolah-olah lo mau mendeklarasikan bahwa gua adalah pecinta Hexom. Yes, agree. Nah, gini, sebelum sampai sana, gue punya cerita nih. Dulu gue tahun 2013-2014, 2015, gue punya grup di Kaskus yang sibuk membicarakan Hexom. Oke. Gitu ya. Di mana waktu itu kalau nggak salah udah ada Terion. Sudah ada. Dengan ada DNA lah, ada chip. Gitu ya. Tapi Hexom waktu itu udah jadi perbincangan di grup Kaskus. Gue masih ingat tuh 2016 kalau nggak salah. 2015 ya kan ya. Gue tetep gak nyangkut sampai sekarang nih Frank. Logiknya gitu ya. Bahwa ketika teknologi udah berjalan terus. Hexom tetap stay di sana. Apa yang sebenarnya lo lihat dari Hexom sehingga bahwa ini layak dicintai? Kenapa gue percaya sama Hexom gitu? Betul. Oke. Sebenarnya 2014-2015 itu pertama kali gue ngelihat wujud sebuah Hexom. Oke. Dimana gue ngelihat cuman kotak hitam Hammond box. Dan saat itu di Indonesia sendiri punya banyak komunitas. Oke. Dan komunitas saat itu yang paling nyanter itu adalah komunitas AV. Oh iya. Pejuangnya, salah satunya pejuangnya Dupe. Anak sekarang nggak tahu AV kali. Jelasin dong AV. Amerika Vape. Oh iya. Gak ada yang tahu. Iya. Betul tahu betul. AV. Tapi masih tahu, masih ada. Gue yakin tak ada yang tahu anak sekarang AV. American Vape, dia gitu ada Rick Mott juga kan waktu itu. So, gue ingat banget saat itu gue masih jadi mungkin orang yang nyemplung ke dunia sama seperti gue saat ini adalah pernah menjadi namanya atlet COD. Wes. Iya, gue. Lo atlet COD juga dulu? Ya. Sama kayak Faruk ya? Ya, saya adalah atlet Faruk, COD Dupe. 2014. Gila, kalian tuh semua pernah mengalami fase itu ya? Betul. Gue mengalami fase itu di mana saat itu barang yang pertama kali gue jual adalah barangnya Pak Eca. Oh iya? Ya, gue salah satunya. Pak Eca waktu itu masih nongkrong di Vape Store, gue inget banget namanya Seven Clouds. Daerah Fatmawati, dia masih duduk di teras, ngerokok, sendirian, botol masih menggunakan botol shampoo saat itu, botol-botol kecil gitu, 30 mili. And then gue coba, oke Pak Eca, sini gue coba jualin deh. Dan waktu itu gue tinggal di daerah selatan, and jadilah gue atlet COD saat itu. Kebetulan waktu itu gue jual barang, and then dia menggunakan Hexom. Itu. Gue jual barang ke satu orang, dia menggunakan Hexom, dan gue nggak tertarik. Nggak tertarik. Nggak keren ya? Enggak.
Gila lo. Lo lihat ya, Iya. bahkan seorang Franklin Zhu ya, yang lo anggap Franklin Hexom, Enggak. pertama kali ngeliat Hexom gak jatuh cinta. The best 2014-2015 adalah American Vape and Rick Mode. It's the best, brother. Itu paling keren. Apollo Mode gue kencang banget. Oh, apa sih Hexom gitu? Kotak gitu. Kotak doang gitu. Nanya harga mahal. Ya apa sih gitu. Tapi kan AV juga mahal. Iya, cuman di Indonesia AV dulu masih standar harga gue bilang. Iya. Karena ada yang lebih mahal lagi cup-cup Iya, gitu. iya. Sampai akhirnya gue masuk sebuah komunitas daerah Jakarta Barat dan gue dikenalkan sama salah satu teman baik gue, Mas Puca. Ada Puca, di situ juga ada Dika. Iya. Nah, gue dikenalkan sama mereka. Sekarang mereka di grup Trilogy ya. Iya. Sampai akhirnya gue dikenalkan sama mereka. Terus gue terkenal dengan menggunakan mod-mod mecha. Sampai akhirnya 2016 atau 2016 awal gue bingung. Mod apa nih yang gue harus beli? Karena gue bingung. Dan gue bosan dengan menggunakan mod-mod gue. Sampai akhirnya gue tanya Puca. Gue curhat. Mas Puca, mod apa ya yang kira-kira gue mau beli? Hexom katanya. Karena dia waktu itu Hexom banget. Puca tuh Hexom banget. Akhirnya gue coba beli Hexom di situ. Hexom pertama gue adalah Hexom V3 warna merah. Lo mulai dari V3 udah? Ya, 2016. Hexom pertama gue adalah Hexom V3 warna merah, Anarchist Edition. Dan itu hanya bertahan 1 week. Bertahan 1 minggu? Ya. Oke. Karena Puca waktu itu ngilik-ngilik gue. Mas, kamu harus punya V2.1. Dan saat itu, puji Tuhan memang gue waktu itu ada dananya. So, mulailah gue hunting V2.1. Gue hunting, Mas gue cari V21 di mana? Kaskus sudah nggak ada, apa segala macam. Dia cuma kasih tahu bahwa V2.1 ini sudah tidak diproduksi lagi. So, kebanyakan orang yang punya pasti mereka simpan. Jarang mereka mau jual. Di titik desperate gue adalah gue buka hashtag Hexom Indonesia waktu itu. Terus banyak tuh kan kalau di hashtag itu fit keluar kan tuh. Fit keluar, gue cari yang tanggal-tanggal paling dekat. Gue DM-in satu-satu siapa yang handcheck di situ. Mas, Hexomnya dijual nggak? Sebutin aja harganya berapa. Wait, tapi gini. Kan pertanyaannya adalah tiba-tiba ada masa transisi dari lo yang ngomongin itu kotak sabun, ya. Tapi dengan mudahnya kemudian ada satu momen tiba-tiba lo disuruh dalam 1 minggu. Kayak Hexom gitu. Iya. Kan? Ya. Maksud gue itu kan aneh, Frank. Ya. Saat itu, jadi gue cerita dulu. Jadi setelah gue hunting V2.1 ini dan gue mendapatkan apa yang gue mau, tapi koleksi mechanical gue ini nggak gue jual. Oke. Masih gue simpan. So akhirnya gue bermain-main dengan perbandingan. Apa yang gue bandingin? Mana yang lebih asik gitu buat gue? Mana yang lebih cocok? Karena buat gue semua vape tuh pasti enak, pasti asik. Cuman mana yang istilahnya paling simpel gue bawa? Oke. Saat ketika gue menggunakan mechanical, karena gue mainnya benar-benar super sub ohm, sehingga baterai yang gue bawa tuh banyak. Kok gue di Hexom gak gitu ya? Awalnya gitu. Terus kalau misalnya gue bilang bahwa Hexom itu paling kenceng, enggak juga. Iya. Enggak juga. Iya, Jadi bukan karena paling kenceng jadi gue pilih, bukan karena mahal gue pilih, enggak, karena gue nyaman. Tangan gue gede, Pak. Iya. Ini gede banget tangan gue. Gue megang mecha tuh kecil banget. Akhirnya gue megang Hexom, kok enak ya ngegripnya ya. Dari situ mulai gue kok enak ngegrip. Udah gitu gue ngobrol sama Puca, gue ngobrol sama Dika. Kenalan sama Andri Gustian. Iya. Bandung. Mulailah namanya dulu Hexom Indonesia, yang dulu tuh gak ada chapter. Iya. Gak ada chapter, jadi akhirnya Hexom Indonesia itu dulu cuman ada Bandung atau Jakarta. Ada 20-an orang doang paling kalau gak salah ya? Dikit banget. Iya. Dikit banget. Di Instagram itu, di WhatsApp itu sekitar 80 orang. Yang aktif itu hanya sekitar 20 orangan. Iya. Sedikit banget gitu. Itu gue dapat cerita yang sama tuh dari si Pucat kalau nggak salah. Hanya sedikit. Terus tiba-tiba, Hexmit yuk. Wah gila, gue bilang. Wih, gue pengangguran dulu ya. Tapi punya duit. Sombong boleh ya. Hexmit. Hexmitnya di mana? Di Bandung. Hexmit di Bandung, Pak.
Hacksmith di Bandung cuman yang datang itu awal-awal 10 orangan. Iya. Tapi kita happy. Oh. Happy nih. Terus tiba-tiba kok makin lama kita kok kayak menjadi satu bahwa kita menjadi seorang kolektor, mempunyai hobi yang sama, tujuannya cuma satu saat itu, mengheksomkan Indonesia. Sedap. Mengheksomkan Indonesia. Ya. Nah ini jadi hal yang sangat menarik karena Franklin ternyata diperkenalkan bahkan ya diracunin orang gitu. Dan sekarang dia adalah salah satu tokoh racun Heksom juga. Tapi nanti gue akan, kita akan balik lagi ngobrol ya. Kalian pasti pengen tahu bahwa kemudian yang jadi penasaran buat gue adalah kemudian setelah fase dia diracunin sama Puca, gue pengen tahu nih orang pertama yang kemudian diracuni dia. Gue pengen tahu sebenarnya gitu ya. Nanti korbannya dia itu siapa dan apakah masih sampai sekarang. Karena ini akan membuktikan bahwa Puca berhasil meracuni Franklin. Tapi apakah Franklin berhasil meracuni satu orang gitu ya. Yang kemudian bertahan sampai sekarang. Ini nanti. Okay. Simpan dulu. Oke, ini kita ada satu lagu nih Frank. Ini pasti low banget nih lagunya nih. Sedih-sedih gitu gak? Enggak. Cute gitu lah. Okay. Cute gitu. Warm, hangat, sedap. KKI ya? Hah? KKI. Ya lagi heboh tuh ya. Iya. Gila, viral. Demi sebuah konten. Tapi gue menarik kalau ngomongin KKI ketika Ernest yang ngomong adalah Agree. Ya Iya. mau konten-konten Iya, dia. iya. Kadang-kadang kita juga peduli ya atau Ya benar. Oke ya, ini nanti buat yang nanya-nanya gue akan tanggepin nanti ya. Ini sekarang gue sambil kita dengerin satu lagu, gue akan coba cek-cek nih yang nanya-nanya, mudah-mudahan bisa kita tanggepin. Ini adalah lagu yang sangat enak nih Frank, ini pasti lo banget gitu ya. Ini bandnya keren banget. Gue deg-degan nih. Karena ya saking kerennya karena emang belum ada namanya gue sampai sekarang. No name. Masih no name. Oke, ini lagu Vera Band. I've been roaming around, always looking down at all I see. Painted faces fill the places I can reach. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like you and all you know and how you speak. Countless lovers on the cover of the street. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like you. Someone like you. Someone like you. Somebody. Someone like you. Somebody. Off in the night while you're living up and where you sleep. Waking war to shape the poet and the beat. I hope it's gonna make you notice
I hope it's gonna make you notice someone like you. Oh, oh, someone like you. Oh, someone like you. Somebody. Someone like you, somebody. I'm ready now, 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 I'm ready now. Oh! Someone like you, somebody. Someone like you, somebody. Someone like you, somebody. I've been roaming around, always looking down at all I see. Oke. Iya, rempong dia. Rempong. Bisa? Aman. Hey, balik lagi nih. Kiu kiu. Tapi ini tadi gue barusan pada saat di sela-sela nih ada yang menarik nih. Ada Maulana siapa tadi yang nanya kenapa makin kesini Indonesia suka banget liquid manis. Kenapa sekarang Indo tuh rata-rata semua liquid keluaran baru manisnya kacau banget sih. Indo makin lama kenapa makin suka manis. Nah ini kayaknya gue pengen ngasih kesempatan Franklin buat jawab deh. Karena dia tuh paling suka banget jawabin pertanyaan-pertanyaan orang. Suka gemes gitu, gue diem aja gitu, gue ngeliat, gue mau jawab tapi gimana gitu. Jawab dong. Kenapa rata-rata semua liquid keluaran baru manisnya kacau banget? Tapi bahkan kita nggak tahu nih, maksudnya kacau tuh apa, manis banget kah? Atau ya, kemanisan lah ya. Kemanisannya. Gue ngambil omongan bahwa itu sebuah kemanisan gitu lah ya. Oke. Jadi gini, kalau kita mundur ke waktu yang lalu, bahwa kebanyakan orang tujuan nge-vape atau enaknya apa sih nge-vape? Enak, ada rasa-rasa sama manis. Ingat gak lo? Ya, Dulu ya. pasti orang suka ngomong, gue suka manis gitu. Gue suka lebih manis dibanding gue ngerokok. Iya. Udah gitu, berkembangnya zaman, sebenarnya kalau ngomongin manis, ya gue gak bisa pungkiri bahwa selera manis mulut Indonesia memang suka satu hal yang medok. Iya betul. Medok kita banget. makanan aja lihat aja ya, rendang kalau nggak tebel ya. Ya itu dia kan. Gak ada makanan yang sebenarnya tipis-tipis aja secara seasoning atau bumbu ya. Betul. Gitu aja. Satu medok, kedua manis. Itu nggak bisa dipungkiri. Satu hal. Gue kemarin ngobrol sama Ken Twisted Messes sama si Butcher. Kita sama-sama di coffee shop, berempat sama Mike. Terus kita pesan kopi. Terus mereka ngomong gini dalam bahasa Inggris ya, tapi gue terjemahkan karena gue yakin lo semua gak ada yang ngerti bahasa Inggris. Dia bilang gini, di Indonesia gula itu bukan tambahan, tapi menu. Menu, betul. Jadi pada saat lo pesen frappuccino, cappuccino apa segala macam, kata dia, itu udah pasti manis. Manis, betul. Jadi bullshit menurut gue. Kalau lo ternyata masih minum kopi sasetan kapal api yang ada gulanya, terus lo kemudian protes soal liquid Indonesia yang manis-manis. Kecuali lo udah ngopi kayak dukun, gak pakai gula. Gak pakai gula. Agree. Jadi, iya maksud gue bahkan di makanan emang pun bener. Akhirnya komentar si Ken itu gue anggap bener. Emang akhirnya bukan edit, jadi bukan ditambahkan sugar. Ya. Jadi kalau di menu di Amerika kan edit plus sugar or not ada pilihannya gitu kan ya. Di sini enggak, lo begitu cappuccino udah pasti manis. Manis. Gitu.
Gue agree. Ya. Realitanya itu coffee shop. Kan? Coffee shop. Coffee shop loh. Coffee shop Miko. Lu ke warteg pesen es teh manis, nggak manis, iris kuping gue kalau lu nggak komplain, Mbak tambahin gula. Oh belum diaduk. Belum diaduk. Tapi bener. Kayak kalau dulu kalau kata bokap gue gini, orang Indonesia kalau nggak konsum manis berasanya rugi. Ya. Kayak kurang gula itu kayak dibohongin gitu. Jadi harus medok kayak gulanya gitu, dibanyakin gitu. Ya. Tapi kan sebenarnya kan kalau sekarang gini, sekarang perkembangan zaman. Ya gue nggak tahu ya, misalnya MK bikin liquid, misalnya sebenarnya manisnya standar ketika kita membuat sebuah liquid, R&D sebuah liquid, biasanya tidak menggunakan kawat-kawat pre-built. Betul. Ya, Ronwire. Ronwire. Dimana sebenarnya ketika kita menggunakan Ronwire, flavor dari si liquid ini sendiri terasa balance, smooth, ya kan? Perkembangan zaman Pak, sekarang Ronwire nggak laku Pak. Maaf ya pecinta Ronwire, tapi benar realitanya. Ya. Alhasil mereka menggunakan coil-coil pre-built. Kita ngomongin bahwa nggak usah ngomongin alien dulu, berbicara soal Clapton. Coil Clapton itu pasti ngebus manis, ya kan? Makanya coil Clapton paling cocok pakai yang fruity, ngebus manis, smooth, ya kan? Ditambah lagi yang sebenarnya itu sebenarnya udah basicnya udah manis sebenarnya. Iya. Ngebus lagi, tambah lagi pakai alien, ngebus lagi. Itu pasti terjadi. Ya. Tapi ya dia ngejawab nih. Dia bilang dia minum kopi aja katanya nggak pakai gula gitu. Jadi minum teh aja yang less sweet. Ya berarti emang seleranya dia tidak di situ. Iya. Tapi gua bahkan jadi gini. Ini kalian harus, ini ada cerita di balik bule bolu. Oh. Ya gue bahkan nih membuktikan apakah kita yang, sorry gue gak mau bilang, tapi ini agak kasar bahasanya. Kita yang sok-sokan pengen seolah-olah liquid kiblat kita Amerika dulu yang gak manis itu yang semuanya serba balance. Tapi mau gue buktikan bahwa orang Amerika itu ternyata sukanya juga manis. Ketika Ken ngomong gitu, selesai Ken sama itu pertemuan pertama gue sebelum Twisted Sunday liquid lo tuh jadi. Dan bolu jadi. Gue bawa R&D 2. Satu R&D-an gue ini ya, itu gue salah masukin sweetener over bahkan. Serius gue. Gue udah gak pede nih ngepresentnya sebenarnya. Nah tapi sama dia ditetes. Dia, wah gila ini baunya menarik sekali dia bilang. Ditetes sama dia, diisep. Men ini enak. Itu kalau lo bayangin ya, 2 kali lipat manisnya bule-bule yang sekarang. Karena emang presentasinya 2 kali lipat. Gue jadi salah netes. Iya. Gitu. Salah presentasi. Salah presentase. Iya. Kemudian itu gue present dia bilang dia enak banget. Jadi gue surprise. Hah? Enak banget. Lu suka ini? Suka. Terus gue tengok-tengokan gitu sama si Mike. Mike juga biasa aja, dia gak ngerti gitu kan. Ya. Gue masih dalam bingung bahwa ini bener nih orang Amerika suka semanis ini gitu loh. Salah nih. Iya. Tapi terus begitu gue flashback, di tahun sebelumnya gue ketemu sama Vapix. Oke. Dia ngasih gue liquid, waktu itu gue diperkenalkan oleh DK. Kalau dia memperkenalkan gue sebagai ya pokoknya memperkenalkan gue sebagai brewer MK, dan kemudian gue diperkenalkan si Vapix ini, fotografer yang keliling-keliling dunia untuk menangkap capture momen-momen vape gitu kan. Terus dia ngasih gue liquid. Ini gue lagi suka ini bro, katanya. Buat dia ini adalah liquid yang paling enak. Gue isep Frank, manis banget Frank. Jadi itu liquid US loh. Maksudnya bukan cuma di Indonesia, jadi jangan salah persepsi dulu. Kenapa liquid karena gue mengalami bahwa ternyata di Amerika pun bergeser ke arah sana. Di South Africa juga loh. Oh ya? Iya. Oke, ini kasus yang menarik ya berarti ya. Jadi gejalanya bukan cuma di Indonesia. Artinya di dunia tiba-tiba suka liquid manis. Liquid manis, iya suka. Mecin. Tapi enak. Ya. Nah akhirnya ya itu sih ini jawabannya tadi ya. Tapi ini ya sebenarnya sah-sah aja ya Maulana, mau kemudian lo ngerasa protes bahwa ini liquid kemanisan. Ya selera bener. Karena gue juga termasuk pengopi yang tidak pakai gula, tapi suka liquid manis. Ya. Jadi bukan karena gue suka manis, gue bener-bener less sugar ya, kalau nggak gue nggak six pack. Maksud lo?
Ya mungkin ya ada si Zaki juga nih. Artinya tren liquid jadi bergeser berkiblat di kemanisan Indonesia. Agree. Itu Agree. adalah hal yang harus disyukuri juga ya. Jadi Amin. kita jadi tren. Ya. Tapi nih Frank, Woi. kan tadi gue nyimpan pertanyaan ya di sesi 1. Tapi ah. sebelumnya gue pengen ngasih jebakan buat lo nih. Ini gue pengen quick flash question yang lo harus jawab dengan cepat dan secara refleks. Gak boleh mikir ya. Anjir. Gue tuh punya memori yang pendek. Ya, lo harus jawab nih ya. Hexom seri 2 atau Hexom seri 3? 2. 21 maksud gue. Ya, tapi Ya. kan seri 2. Ya, Kayak gue ya. gak bilang 2.0. Ya. Seri 2 yang penting. Ya. Recoil V1 atau Skotua? Skotua. Ini pertanyaan terakhir nih, harus jawab. Om Wiwi atau Pops Jundi? Bangke. Ayo jawab. Gak apa-apa, kan lo orang yang paling saklek katanya. Gini. Gue pengen menguji nih, nanti kata dia selalu ngomong bahwa gue orang yang saklek. Gitu. Ovi atau Pops Jundi? Gini Pak Eko. Bangke. Gue bukan berbicara gue lebih suka mana. Iya, gue juga gak ngomong itu. Emang tadi gue bilang gue ada kata sukanya. Yin yang. Yang Yin udah, lo pilih salah satu. Omi. Oke, sip ya. Kita kunci jawabannya. Kupret lu. Itu yang paling terakhir tuh parah itu. Oke ya, tapi kalau buat kalian yang ikut di segmen 1 ya, Franklin itu ternyata bukan dia yang originally menemukan Hexom. Dia harus diperkenalkan dulu oleh Puca. Ya. Puca ini sahabat kita juga Ya. gitu ya. Sangat sekarang dia penasehat ya. Ya, penasehat Hexom Itu kan Indonesia. penasehat Betul. Hexom Indonesia. Jangan dulu gue pikir Franklin mungkin nemuin sendiri gitu. Karena gue punya teman-teman yang nemuin sendiri. Sampai Gue suka karena sendiri. Iya ya maksudnya begitu ngeliat, ini oke juga nih. Nih, Tapi lucu ternyata nih, ternyata enggak. Dia bukan jatuh cinta pada pandangan pertama. Bahkan buat dia tuh. Ya, no. Frank, tapi ada nggak orang yang kemudian lo racunin? Ada. Yang masih bertahan sampai sekarang. Orang pertama yang lo racunin siapa? Dika Trilogy. Loh, jadi Dika itu lo diracunin lo? Diracunin gue dan Mas Puca. Dengan Mas Puca ngeracunin gue membuktikan gue beli, abis itu kapan kamu mau ngikut Mas? Akhirnya perjalanan gue ke Anyer, waktu itu gue lagi sama komunitas itu lagi perjalanan ke Anyer. Jam 8 atau jam 9 malam, ada orang menghubungi gue, Om ini Hexom ada gue jual V3, waktu itu Green Edition, masih yang powder coat, Dik lu mau ambil nggak? Lu mau ambil nggak? Oke dia aku ambil. Akhirnya dia beli. Nih. Oke ya, jadi ini yang menarik dari Hexom adalah racun meracuni. Gue Ya. nggak tahu nih kultur itu tuh gila banget di Hexom. Asli. Dan ternyata akhirnya ketika kemudian sekarang semua orang sibuk sama... Gue jadi akhirnya maklum gitu ya. Kalau akhirnya di grup Facebooknya Hexom Indonesia dari dulu gitu ya. Isinya itu handshake yang pamer banget. Emang ternyata... emang sejarahnya dimulai dari gitu ya. Sebenarnya bukan pamer. Sebenarnya basicnya gini. Kita membangun sebuah komunitas Hexom Indonesia saat itu nggak bisa dipungkiri bahwa ini adalah sebuah mod yang cukup bisa dibilang mahal. Yap. Dimana nggak semua orang yang mungkin bisa langsung berapa 3 juta atau 2,8 beli enggak Iya, seperti iya. itu. Iya, Pasti betul. ada sebagian orang yang dimana gue pengen beli itu tapi kenapa gue harus beli? Tapi Frank di era 2015 itu masih ada Carlos Creation yang 15 Ada, juta ya kan. ada, Yang Stepwood ada. 30 juta. Ada saat itu. Iya, Saat jadi itu ada. akhirnya Hexom jadi terlihat tidak mahal kesannya Tidak waktu itu. mahal, tidak mahal memang. Tapi ada orang-orang yang memang misalnya dari mechanical, ada yang dari misalnya mod-mod Cina, apa segala macam. Itu membeli sebuah Hexom tuh kayak mereka mikir, Iya, betul. kenapa mesti gua beli sih ini barang? Iya, betul, gitu. betul. Sampai ada yang orang rela nabung, ya kan dari nabung akhirnya ngebeli. Ini menjadi sebuah pride. Ya, Ini menjadi sebuah logo pride-nya dia. Dimana ketika dia handshake sebenarnya bukan cuma sekedar gue punya, ya. enggak, tapi ini pride gue, Ini gua. ini pegangan gue, seperti itu loh.
ini loh pegangan gue. Gue mau nunjukin sama orang, mau itu bagus, mau itu jelek, ini adalah pegangan gue. Frank, Hai, pegangan lo udah ada berapa sekarang? dalam 1 bulan gue ganti sehari 3 kali juga gak habis, Pak. Anjing gue. Gue sampai bingung, gue sampai nyuruh istri gue buat buka. Kalau dia lagi ngapa-ngapain, pasangin baterai, dipanasin. Sampai kayak gitu. Oke. Gila banget. Tapi itu yang menarik bahwa kemudian Franklin bukan cuma tumbuh sebagai pecinta Hexom menurut gua sekarang gitu loh. Dia akhirnya juga tumbuh sebagai influencer, bener-bener influencernya vape karena dia bisa dengan sangat sabar melayani semua pertanyaan orang yang datang ke Vape Zoo atau bahkan ke booth-nya Vape Zoo ketika berada di sebuah fair misalnya. Betul. Gitu. Jadi gue sendiri mungkin kalau lo kan in touch sama customer gitu ya, karena lo ada di balik etalase gitu kan ya. Maksudnya lo harus temuan dengan sabar satu persatu melayaninya gitu. Gue yakin gak akan ada orang yang sanggup bertahan selama itu sebenarnya. Ya, 4 years. Ya, kalau nggak ada passionnya, Iya. ya kan, nggak ada purpose-nya, nggak ada tujuannya gitu loh. Apa sih sebenarnya purpose lo di vape ini? Di vape ya. Lo ngerasa bahwa gue ada ya karena untuk ngelakuin ini gitu. Ya, kalau gue meyakini sebenarnya apa yang gue ambil ini adalah jalan yang baik buat gue. Ya. Dan dari atas dasar keyakinan gue ini, gue mau berbagi sama orang lain. Ya. Jadi kenapa sih Frank lu segitu sabarnya? Lu pertanyaannya itu aja. Dan lu masih bisa senyum, lu masih bisa ngobrol sama orang. Lu gak jutek, sejutek-juteknya lu tetap jutek lu itu adalah jutek masukan. Apa sih, kenapa sih? Ya gue cuman berpikir kalau gak gue siapa lagi. Gue cuman berpikir itu aja. Kalau nggak gue siapa lagi? Kalau orang bertanya bahwa, Frank lu kenapa kok buang waktu buat nge-live everyday bisa 3 sesi, 4 sesi. Iya. Apalagi zaman waktu pertama-tama gue nitih itu dari jam 1 malam sampai jam 4 pagi. Kenapa? Gue cuman berpikir bahwa basicnya gue minta ditemenin nge-vape. Temenin gue nge-vape dong. Gue seneng gitu, gue seneng ngobrol sama orang. Iya. Karena buat gue nge-vape sendirian itu gak seasik ketika gue nge-vape rame-rame. Iya. Dan itu berjalan sampai 4 tahun. Iya 4 tahun ya udah gak kerasa 4 tahun. Gue lakukan ini 4 tahun, Pak. 4 years. Sampai sekarang gue punya anak gue sampai, kamu mau jadi apa? Mau kerja di Vape Zoo. Serius? Anak gue nomor 2. Mau kayak papi kerja di Vape Zoo. Yeah, man. Karena dia ngeliat terus menerus ya. Ya gue enjoy. Iya. Nah, gue sih sebenarnya di balik pertanyaan itu ada satu hal sebenarnya bahwa kemudian buat most of influencer kan sebenarnya ini mendatangkan uang juga gitu ya. Mendatangkan rezekinya aja buat dia sehingga termotivasi juga gitu. Bayangkan kalau emang ternyata ini ternyata tidak. Gitu ya, ternyata tidak. Lo tidak living di sini, lo nggak making money di sini. Apakah lo akan masih melakukan hal yang sama? Saya 1 tahun pertama saya tidak ada yang membayar saya. Oke. Gue belum bekerja di Vape Zoo. Oh iya. Tidak ada yang membayar saya satu orang pun. Ketika saya pun sampai di titik ini saya tidak pernah memungut bayaran sepeser pun. Iya. Jadi atas dasar itu, kalau bukan gue siapa lagi? Tanpa kalian, ya gue nggak asik nge-vape. Iya. So kalian teman-teman gue, teman-teman virtual gue, saat gue enjoy sama vape gue, ya seperti itu. Iya. Jadi tadi lo bilang tahun 2013 ya pertama kali nge-vape? 2014 ya. Iya. Nah, pertama kali lo nemu sebenarnya apa? Gue lupa. Waktu itu gue dikenalin sama temen gue, dia adalah juragan bapau. Engko-engko di daerah Karawaci dan rumah gue di Fatmawati. Ini agak mirip nih sama si Faruk ceritanya nih. Asli. Juragan bapau, Pak. Juragan bapau. Kalau ada juragan handphone apa kemarin dia lupa gue. Dia juragan bapau. Dia nge-vape, dia bilang,
bapak langganan gue. Karena dari zaman bini gue masih kuliah di UPH, dia suka beli bapaunya itu orang. Iya. Akhirnya gue ke situ suka beli. Kok apaan kok? Ini nge-vape namanya, vaping. Lebih sehat dari ngerokok. Tahu dari mana lu kok? Gue bilang kayak gitu. Diambil tisu. Trik lama. Yoi. Diambil tisu, dia lihat ini nggak kuning kan, nggak apa. Iya juga. Dari situ gue mulai. Abis itu gue ke rumahnya, gue ngobrol. Dia berbicara soal keluarga. Wah, kalau gue terus ngerokok, gue nggak tahu nanti keluarga gue gimana ya. Iya. Mulai berpikir panjang lah gue. Oh iya, dari situ baru. Oke, gue memutuskan gue mau nge-vape. Tapi gue lupa waktu itu antara Evot atau Vision Spinner. Wah. Dua itu. Ya, kalau gue Vision Spinner gue. Gue Vision Spinner gue. Antara dua itu lah. Iya. Itu di tahun yang sama sih, di tahun yang sama. Ya. Bedanya mungkin kayaknya cuma beda tipis lah. Ya. Gitu. 2014 juga masih lumayan ramai. Masih lumayan ramai, betul. Iya. Nah ini, oke kita break lagi nih Frank ya. Tapi lo pantengin terus ya, gue akan terus kulik nih soal si Franklin ini. Dirk Franklin Pais. Tadi ada yang nanya nama aslinya siapa, Dirk Franklin Pais. Nama asli itu. Oke nih lagu berikutnya agak melo-melo nih. Nah, gue banget tuh. Gue banget nih pasti. Gue banget. Yakin ya sih? Gue gak tau sebenernya. Oke ini dia, Lenny Wenger Band. Anjing gitu. Ketika engkau datang, mengapa di saat ku tak mungkin menggapaimu, meskipun telah kau semaikan cinta di balik senyuman indah. Kau jadikan seakan nyata, seolah kau belahan jiwa, meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku. Namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Terkadang begitu sukar untuk dimengerti semua ini. Kita terlambat, meskipun tak kau semaikan cinta di balik senyuman indah. Kau jadikan seakan nyata, seolah kau belahan jiwa, meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku. Namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Seolah kau belahan jiwa, meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku. Namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Seolah kau belahan jiwa, dan meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta
kau kekasih hati. Meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Yeay, balik lagi nih. Nek. Bener kan melo-melo kan pasti. Gue Tapi nangis. Franklin netesin air mata loh. Asli gue Iya, nangis. cuman di bibir jadi kayak liler. Gue barusan di WhatsApp sama Paps Jundi. Itu besok gue diginiin nih, ditekan gini. Gue harus dipilih salah satu. Kenapa lu milih salah satu? Lu bisa bilang enggak. Gak punya prinsip. Tapi yang menarik adalah kemudian Franklin ternyata bahkan dia tidak ingat device pertamanya. Gitu ya. Betul. Tapi dia ingat bagaimana sejarah Hexom ketika dia pertama kali mulai gitu. Dengan Puca, dengan cerita sebanyak itu yang kemudian akhirnya dia meracuni si Dika gitu ya. Dari sekian banyak perjalanan lo di vape yang lo anggap bahwa bahkan gue gak dibayar pun gue tetap akan rela ngelakuin ini gitu ya. Apa kisah yang paling lo inget? Oke. Yang paling gue inget. Kisah dimana yang membuat gue makin pede. Yaitu ya lu tahu bahwa gembar-gembor di sini orang suka berbicara, gue menganggapnya bicara miring ya. Bicara miring bahwa yang punya Hexom, yang pakai Hexom adalah seorang sultan. Ya. Ini mod sultan gitu. Ya. Dan gue bisa membalik keadaan itu. Dimana waktu itu datang jam 11 siang, satu sosok orang jauh-jauh dari Bekasi, panas, naik kecium bau mataharinya. Pekerja keras nih orang. Pakai jaket warna hijau. Dan gue lihat logo Gojek. Gue pikir tadi mau beli buat customer. Ternyata enggak. Buat siapa bang? Buat saya. Saya jauh-jauh pengen ketemu Bang Franklin. Saya mau ngobrol sama abang. Saya ngikutin live-nya abang dan saya tertarik. Bahwa Hexom ini lifetime warranty. Saya bekerja di luar, bekerja lapangan. Panas, terik, hujan. Dan saya membutuhkan mod yang tough. Gue bilang, bang, lu serius, lu nabung berapa lama? Cukup lama bang. Gue cukup lama ngikutin lo. Gue dari situ gue kagum sama orang itu. Dan disusul waktu itu setelah sama si Gojek ini ada waktu itu di feed gue. Selang berapa lama, Grab. Jadi gue membuktikan bahwa ketika orang bilang, oh, lu pakai mod Sultan itu enggak. Grab, Gojek, ada kok yang pakai. Ada yang pakai gitu. Ini bukan mod Sultan tapi lu mau atau tidak. Iya. Semua orang bisa punya, tapi lu mau nggak? Kalau lu nggak mau ya nggak bisa. Tapi ketika lu mau dengan cara apapun, entah itu nabung, entah itu apa, lu pasti bisa. Iya. Dan buat gue sama gitu. Maksudnya dia pakai mod yang versi apa dengan gue pakai mod versi apa, buat gue adalah kita keluarga, kita sama gitu. Ya itu sih menurut gue yang wow, gue bilang luar biasa banget nih orang. Gue baru ketemu gitu. Tapi itu adalah kisah yang menurut lo yang paling berarti ya. Buat gue Berarti sebenarnya itu baru akhir-akhir ini dong? 2 tahun lalu. 2 tahun lalu ya. Jadi setelah sekian lama perjalanan lo ya dari 4 tahun yang lalu itu akhirnya lo nemuin satu kisah yang kemudian ya justru bikin lo... Bikin gue makin pede bahwa gue menganggap dulu tujuannya adalah ya mungkin gue muluk gitu. Gue mau menghexomkan Indonesia tapi gue makin begitu pede. ada orang yang kayak gitu ya. Iya, gue berpikir bahwa semua kalangan bisa. Ini bisa buat semua kalangan. Iya. Bukan cuma orang punya duit doang, enggak. Gue bilang ini bisa. Febzu misalnya lo nabung berapa, itu kan ada. Nabung buat Hexom, nabung buat Hexom. Ada Pak. Iya, ada programnya ya. Ada. Iya. Gila gue bilang. Tapi Frank, Ya.
ini sebenarnya sangat kan sekarang ruang interaksi lo jadi bukan berkurang ya, bergeser lebih banyak ke live, tapi sebenarnya nggak bergeser karena lo dari dulu juga suka live Iya, gitu loh. iya. Tapi di masa pandemi ini gitu, Ya, biar ya. gimana pun juga pasti ada yang harus bergeser gitu. Betul. Nah, apa yang lo lakukan supaya tetap bisa in touch sama orang-orang itu? Live. Gue hanya bisa melakukan itu. Gue harus menerima itu. Live aja. Walaupun misalnya gue punya banyak teman-teman di Malaysia, mereka pengen gue datang, pengen ngobrol. Tapi keadaan kan memang nggak bisa. Di sana lockdown, di Ya. Indo juga PSBB nggak bisa, penerbangan nggak bisa. Kalau nggak salah kemarin acara Jogja, Ya. kita semua datang. Heeh. And then mungkin di situ orang semuanya takut untuk terbang, terutama ke Malaysia luar negeri waktu itu. Karena di sana udah ada yang terinfeksi sekitar 40 orangan. Ya. H-1 gue udah bilang bahwa kayaknya gue nggak bisa berangkat. Dan mereka WA gue, Frank kalau itu memang yang terbaik buat lu, oke, nggak apa-apa lu nggak datang. Persis ketika itu gue langsung berpikir bahwa mereka keluarga gue juga. Dan waktu itu anniversary-nya Hexom di sana, gue berangkat. Itu 3 penerbangan hari. terakhir lo. Penerbangan terakhir gue. Itu penerbangan terakhir gue bulan Februari. Nah, abis itu kemudian totally full. Totally full gue di kantornya di Febzu, rumah, udah live. Ini yang sebenarnya bahkan gue sendiri belum bisa kompromi. Bahkan ya secara pribadi gitu ya. Ya, Karena gue mengalami depresi ini bahwa gue selama, kalau lo tadi 4 tahun tapi lo pernah memulai di 4 tahun yang lalu interaksi live dari jam 1 sampai jam 4 Iya, gitu ya. iya. Gue kan gak pernah handshake, istilahnya iya. jabat tangan sama handphone ya gue. lu berkawan sama handphone lu tuh. Gue gak pernah. Ya. Selama 4 tahun gue selalu datang mengunjungi, Touch langsung. touch langsung gitu ya. Ya. Tiba-tiba gue udah gak bisa ngelakuin itu lagi. Di bulan pertama Frank, sepulang dari Surabaya, jadi gue dari Infex, minggu depannya gue ke Surabaya, abis itu pulang. Gue berpesan sama anak-anak di kantor di sini gitu ya. Ini adalah kantor kita terakhir, silahkan kalian beresin semua kerjaan kalian di sini, Ya. bawa pulang kita WFH. Ya. Dari situ gitu. Ternyata di bulan pertama gue masih bisa menganggap itu sebagai sebuah liburan. Mayan. Mayan ya. Setelah 4 Iya. tahun gue gak pernah setiap weekend atau Ya. setiap, bahkan gue pernah 11 hari gak pulang Ya. Ya. gitu. Tiba-tiba gak bisa kemana-mana. Ya. Dan gue depresi. Maksudnya depresi itu, ini gue gak ngomong kosong ya, bener-bener kayak Ya. kayak bener-bener stres gak tahu. Tahanan rumah. Iya dan gue gak terbiasa sama live Instagram Ya. sebenarnya. Tapi harus beradaptasi. Betul. Gue paksa kalau nggak bikin kayak gini mungkin gue nggak tertarik untuk live. Ya. Ngerti nggak? Jadi Ya. gue harus paksa untuk bikin kayak begini. Live streamingnya multi cam, standard broadcast supaya gue menganggap bahwa gila lo gue udah investasi masa gue nggak Nggak lu lakuin. gue lakuin Iya. gitu ya. Tapi kalau sendiri di rumah kayak lo gitu, Ya. beratnya minta ampun. Ya. Beratnya minta ampun. Maksudnya gue emang nggak bisa jabat tangan sama handphone gue. Nah, terus gue ini sedepresi ini bahwa kemudian gue rasa ya, vape meet itu kultur budayanya vape yang gue anggap nomor 1 soalnya. Betul. Ya kan? Betul. Gak ada tuh smoking meat. Ya. Ya. Betul. Betul. Adanya vape meet. Ya. Gitu kan Agree. ya. Jadi terus nomor 2, kita dari pertama selalu nyuruh orang untuk datang ke vape store. Supaya apa? Supaya dapat edukasi. Tiba-tiba disuruh online. Ya. Jadi banyak banget menurut gua pandemi ini ngebunuh nilai-nilai budaya vape yang gua anggap paling besar. Ya. Nah ini itu yang bikin gua depresi. Ya. Bikin gua kayak kita akan kehilangan banyak orang juga nanti pasti yang kemudian memutuskan beralih ke rokok lagi, switch back karena Iya. akhirnya banyak kesulitannya. Ya. Ya. Pemutusan hubungan kerja. Iya, Ya kan. betul. Pendapatan berkurang. Ya. Ke vape store juga nggak bisa. Ya. Ya. Gue bisa ngebayanginnya kayak seperti gue dulu yang bergaji kecil, sekali ngeluarin duitnya. Ya. Bukan masa kalau kita hitung sebulannya,
ya emang kesannya lebih murah vape. Ya. Ya, apalagi kalau lo pakai device yang Ya. pot, close IO yang IO. wattnya ohmnya cukup resistensinya cukup 0,8, 0, Ya, itu kan ya. irit kan Ya, jadinya ya. sebenarnya. Tapi buat yang tapi sekali ngeluarin duit untuk beli itunya kan lumayan tinggi. Lumayan. Lumayan. Itu yang bikin gue, tapi ini akan sangat menarik nih. Nanti jadi gini, ini kita akan break dulu. Asik. Break dalam artinya karena udah 1 jam nih kalau live Instagram Oh ya. iya. 1 jam auto cut Kita off. ya auto cut off nih. Kalian pantengin di sesi berikutnya ya. Oke. Kalian gabung lagi, kita akan bahas mengenai bagaimana cara kita mengatasi depresi ini. Ya Oke. kalau buat gue ini udah depresi. Gimana Chan di sesi berikutnya? Jangan kemana-mana. Jadi ini jauh dekat akan kembali di sesi berikutnya. Mantap. Anjay.